Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kami sampaikan. Mewakili penerbit, kami dari Ufuk Publishing House bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa akhirnya dapat menerbitkan buku yang sangat berharga ini. Buku yang Anda baca ini, Rahasia Bahan Bakar Air, tidak saja mengajak Anda menelusuri cerita di balik penemuan alat penghematan bahan bakar air, mulai dari Isaac Rivas, ramalan Julius de Verne, hingga Stanley Meyer. Namun buku ini juga dilengkapi rekaman langkah-langkah pembuatan alatnya dalam sebuah CD. Di tengah meningkatnya harga BBM, mudah-mudahan kehadiran buku ini dapat membantu masyarakat menghemat BBM. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penerbitan buku ini. Selamat membaca dan mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami mewakili tim redaksi Ufuk Publishing House menyadari bahwa buku ini amat spesial buat kami, karena dalam penggarapannya cukup banyak menyita waktu dan konsentrasi. Isi buku ini sengaja kami bagi dua. Bagian pertama lebih bersifat informatif tentang sejarah bagaimana teknologi bahan bakar air ini ditemukan serta kontroversi yang menyertainya. Sedangkan bagian kedua lebih praktis tentang bagaimana membuat alat ini, sehingga Anda pun bisa membuatnya untuk kebutuhan Anda sendiri. Kami berharap teknologi ini bisa diketahui oleh banyak orang dan menjadi solusi penghematan bahan bakar di tengah-tengah harga BBM yang terus menanjak naik. Ya, banyak peribahasa dalam bahasa Indonesia yang selalu menggunakan kata air. Bagai air di daun talas, seperti berminyak air, dan lain sebagainya. Tetapi air sebagai energi adalah sesuatu yang belakangan ini baru kita dengarkan. Namun demikian, sebetulnya ide air sebagai energi ini sudah menjadikan wacana dari pemikiran berbagai macam orang dari sejak tahun 18 ribuan, di mana pertama kali orang yang mencetuskannya adalah Jules Verne. Itu dia mempunyai ide bahwa air mengandung hidrogen dan oksigen, di mana atom hidrogen dan oksigen kedua-duanya adalah atom yang bisa menyebabkan suatu combustible effect ataupun suatu ledakan yang pada dasarnya menghasilkan energi. Nah, hanya saja untuk menguraikan kedua atom itu dari elemen air ataupun senyawa air yang mengandung H2O menjadi hidrogen saja dan oksigen saja membutuhkan energi tersendiri. Sebagian orang yang mempercayai bahwa hukum kekekalan energi, rata-rata energi yang dipakai untuk mengurai air menjadi hidrogen dan oksigen itu energinya akan lebih besar ketimbang energi yang dihasilkan daripada proses penggabungan kembali dari pembakaran yang dihasilkan dari H2 dan O2. Nah, oleh karena itu banyak orang sangat-sangat pesimistik pada ide bahwa air bisa menjadikan energi. Namun demikian, belakangan ini banyak berbagai macam penemuan-penemuan yang cukup menarik, yang jika dikombinasikan itu bisa membuat air sebagai energi, tetapi tidak hanya sebagai energi, bahkan sebagai suatu supporting daripada energi itu sendiri juga. Saya sebagai seseorang yang environmentalist, saya banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan energi terbarukan. Proyek-proyek saya menyangkut dengan pembangkit listrik tenaga sampah, pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga surya, dan akhirnya saya mempunyai interest untuk mengembangkan air sebagai energi. Oleh karena itu, keberminatan saya di dalam pengembangan air untuk dikonversi menjadi energi, kita curahkan dalam bentuk suatu buku yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak, di mana pada belakangan ini masyarakat banyak mengalami banyak berbagai macam tantangan dikarenakan harga BBM yang demikian tinggi diakibatkan oleh harga minyak dunia yang terus meningkat. Oleh karena itu, untuk menjawab
tantangan tersebut, saya dan beberapa teman-teman anak muda berusaha untuk memberikan solusi yang kira-kira tidak hanya menjadi bualan belaka, tetapi juga memang memberikan solusi yang sangat murah, sangat sederhana untuk bisa dibuat, dan sangat bisa menjanjikan untuk bisa mengurangi pemakaian bahan bakar sampai sekitar kurang lebih 60%. Jadi apabila pemerintah menaikkan harga BBM sebesar 30% dan kita bisa katakanlah menghemat sekitar 60%, kita masih mempunyai penghematan 30%. Sehingga katakanlah kalau misalnya dipakai oleh angkutan-angkutan umum yang pada dasarnya dipakai oleh masyarakat banyak, di mana masyarakat banyak tidak mau membayar kenaikan daripada harga-harga angkutan tersebut. Nah, ini bisa menjawab persoalan tersebut. Nah, air untuk menjadi energi memang benar harus mendapatkan energi terlebih dahulu untuk bisa diuraikan. Untuk menguraikan H2O menjadi H2 dan O2 itu memang memerlukan satu energi yang cukup signifikan. Namun dengan penemuan daripada Profesor Yul Brown itu kita bisa menguraikan air menjadi suatu gas yang namanya HHO ataupun gas yang disebut dengan brown gas. Nah, dengan HHO ini sebetulnya proses penguraiannya lebih sederhana dan lebih tidak memakan banyak energi, dikarenakan selain daripada energi elektrolisa ataupun energi yang dipakai adalah energi listrik, tetapi juga dibuat semacam suatu kumparan ataupun pusaran di mana terjadi bantuan proses daripada energi elektromagnetik yang kadang-kadang tidak terfikirkan. Nah, gas yang dihasilkan HO ini pun ternyata secara kimiawi itu menghasilkan energi yang cukup signifikan, apalagi jika dikombinasikan dengan hidrokarbon yang dipakai untuk pembakaran di dalam mesin, misalnya saja bensin ataupun solar begitu. Nah, jadi saya dengan kawan saya berusaha menawarkan satu solusi di mana kita memproduksi gas yang namanya gas brown gas tadi, ataupun disebut dengan hydrooxygen ataupun oxyhydrogen, itu dikombinasikan dengan bensin ataupun solar, yang akhirnya kita bisa menghemat sekitar 60% daripada pemakaian bensin atau solar tadi. Jadi nanti alat tersebut akan diinstal di mobil, kemudian hasil daripada gas tadi dikombinasikan, dimasukkan kepada intake manifold yang kemudian dicampurkan untuk diledakkan di combustion chamber bersama dengan hidrokarbon yang dipakai. Dan disitulah dimana proses daripada ledakan akan menjadi lebih sempurna, lebih efisien, dan juga menjadi lebih environmental friendly karena mengurangi emisi karbon ke udara. Sehingga selain daripada kita memproduksi tenaga tambahan untuk kendaraan kita, tapi juga kita mengkontribusi kepada konservasi lingkungan yang belakangan ini menjadi isu yang sangat hangat. Tentu saja jika kita mengurangi emisi karbon, berarti kita juga mengurangi jumlah zat beracun ke udara ataupun yang dikenal dengan CO ataupun juga dengan CO2 yang menimbulkan greenhouse effect ataupun gas yang menimbulkan pemanasan global. Seperti kita tahu, global warming ataupun pemanasan global menjadi isu yang belakangan ini menjadi isu yang mendunia. Nah, oleh karena itu kita anak-anak muda harus segera beralih kepada suatu solusi yang bisa memberikan dampak yang signifikan untuk mengkonservasi bumi kita yang tercinta ini. Saya rasa demikian saja. Saya berharap dengan buku ini masyarakat bisa terbuka matanya, semua orang ataupun peneliti-peneliti bisa terbuka matanya untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Karena saya pikir alat yang kita tawarkan ini memang sangat sederhana, tetapi juga bukan alat yang paling canggih, sehingga bisa masih memerlukan suatu perbaikan-perbaikan dan penemuan-penemuan baru. Demikian saja, saya berharap bahwa masa depan dunia ini akan lebih
baik lagi, dan bumi akan lebih hijau dan lebih biru lagi. Demikian saja. Salam sejahtera bagi masyarakat Indonesia yang ingin mengetahui bagaimana cara membuat alat unit elektrolisa. Namun sebelumnya izinkan kami Ufuk Publishing House untuk memperkenalkan berbagai macam bahan yang diperlukan. Satu, plexiglass atau mika. 2, kawat stainless steel grade 316L. 3, botol untuk mobil dan untuk motor. 4, mur stainless steel. 5, baut. 6, ring per stainless steel. 7, wing nut. 8, cat besi warna merah dan hitam. 9, check valve. 10, bubbler. 11, elbow dan penghubung. 12, selang vinil. 13, selang vakum. 14, seal. 15, air distill. 16, baking soda. 17,